Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barokatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
kulli hawlin minal ahwali muqtahidi. Bapak-bapak dan ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan taklim kita kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 45. Baris yang keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasinfus salisu, golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga terhadap urusan dunia. Golongan yang pertama adalah makomnya para wali, dia tidak punya cita-cita dunia, dan itu makomnya juga para anbiya, para nabi. Golongan yang kedua adalah golongan yang baik, itu golongan orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah, yaitu dia punya cita-cita dunia, tetapi menjadikan cita-cita dunia itu untuk keridhaan Allah, untuk menunjang ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan kedua ini adalah golongan yang terbaik. Golongan yang baik yaitu golongan orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang golongan yang ketiga, wasinfus salisu, golongan yang ketiga, wahumul maghruruna, mereka adalah orang-orang yang tertipu. Jadi orang-orang yang tertipu menganggap dunia ini bagus, menganggap dunia ini selamanya, menganggap dunia ini kesenangan yang abadi, sehingga dia siang malam urusannya hanya urusan dunia, hanya urusan mencari uang, hanya urusan mencari kesenangan. Bahkan yang lebih parah adalah tidak peduli halal dan haram, dan inilah yang lebih parah hadirin sekalian. Wal hamqa, dan orang yang bodoh. Jadi orang yang tertipu ini disebut dengan orang yang bodoh. Mengapa demikian hadirin sekalian? Karena dunia itu nilainya kecil. Nilainya kecil, akhirat nilainya besar. Dia bela-belain untuk yang nilainya kecil, lalu mengabaikan yang nilainya besar, yaitu akhirat. Rasulullah pernah mengumpamakan perumpamaan dunia dengan akhirat adalah ibarat seseorang mencelupkan jarinya ke dalam air laut. Misalkan kita di pantai, kita celupkan jari kita ke air laut, maka air yang menetes dari jari kita bisa 1 tetes, bisa 2 tetes, bisa 3 tetes. Itulah dunia dan seluruh isinya. Dan air yang tersisa di lautan, air yang tersisa di samudra, itulah akhirat hadirin sekalian. Jadi nggak ada bandingannya, nggak bisa dibandingkan dunia dengan akhirat hadirin sekalian. Nah, orang yang memilih yang kecil, mengabaikan yang besar, maka itu disebut al-hamqa, orang yang bodoh hadirin sekalian. Maka jangan sampai mengorbankan akhirat lalu kita sibuk urusan dunia sampai tidak peduli halal dan haram hadirin sekalian. Kemudian berlaku seenaknya, kemudian berlaku semaunya, seolah-olah tidak ada Allah yang mengawasi hadirin sekalian. Alladzina tala alaihimul amalu, merekalah orang yang merasa lama hidup di dunia, jiddan, dengan sangat, hatta ansahum al-akhirah, sehingga melupakan akhirat. Nah, orang-orang yang seperti itu menjadikan dunia sebagai tujuan, melupakan akhirat, itulah orang-orang yang akan celaka, itulah orang-orang yang rugi hadirin sekalian. Orang-orang seperti ini biasanya
menghalalkan segala cara, hadirin sekalian. Sama seperti rezim sekarang ini menghalalkan segala cara, hadirin sekalian. Asal tujuan tercapai, yang penting dia jadi pemimpin, yang penting dia berkuasa, cara apapun halal, hadirin sekalian. Kemudian isinya, pikirannya bukan mikirin rakyatnya, hadirin sekalian. Udah tahu sedang corona, dia mengesahkan undang-undang Omnibus Law yang jelas-jelas sangat merugikan kaum buruh, hadirin sekalian. Sehingga wajar kalau sekarang demo itu wajar, karena memang sangat-sangat dirugikan, hadirin sekalian. Ini sedang corona dan sidangnya tengah malam. Ciri-ciri PKI itu kerjaannya tengah malam, hadirin sekalian. Seperti film yang sudah dokumenter itu, penculikan para jenderal itu tengah malam, hadirin sekalian. Pengesahan kemenangan, kecurangan tengah malam, hadirin sekalian. Dan banyak lagi yang dilakukan harusnya di siang hari, di pagi hari, itu tengah malam, hadirin sekalian. Mungkin agar tidak didemo, hadirin sekalian. Tapi yang jelas rezim ini menghalalkan segala cara, rezim ini zalim pun, kita pun ada sebab dari kitanya, hadirin sekalian. Sebab dari kitanya adalah jauh dari ulama, jauh dari ahli fikih, kemudian jauh dari ajaran-ajaran agama, hadirin sekalian. Banyak orang yang mengakunya Islam tetapi jauh dari ajaran Islam. Ajaran ulama enggak dipakai, sama ilmu dia enggak suka, majelis taklim dia enggak suka. Itulah ciri-ciri jauh dari ulama. Ketika jauh dari ulama dan ahli fikih, hadirin sekalian, maka resikonya adalah Allah berikan pemimpin yang zalim, hadirin sekalian. Maka solusinya, di samping kita berdemo, hadirin sekalian, kalau demo itu sebaiknya kita ikut komando ulama, hadirin sekalian. Misalkan terjadi revolusi, hadirin sekalian, kita ikut komando ulama. Jangan ikut siapa-siapa, ikut komando ulama jika terjadi revolusi, hadirin sekalian. Reformasi, penggulingan Pak Harto itu gagal, berantakan, tidak mensejahterakan, karena kita nggak ikut komando siapa-siapa, nggak ada komandonya. Yang penting Pak Harto turun, udah habis turun, udah berantakan semuanya, hadirin sekalian. Maka jika terjadi revolusi, ikutilah komando ulama yang istiqomah. Insya Allah Indonesia akan jauh lebih baik lagi, hadirin sekalian. Karena kalau ulama itu kepentingannya ingin umat sejahtera, ingin rakyat Indonesia itu sejahtera, bukan ingin kepentingan perutnya kenyang, hadirin sekalian. Jadi kita ikut komando ulama, insya Allah kita akan Indonesia ini akan jauh lebih baik setelah ini, hadirin sekalian. Wa alhahum, melalaikan mereka, an zikril maut, dari mengingat kematian. Jadi dunia itu melalaikan mereka dari mengingat kematian. Padahal kita disuruh oleh Rasulullah, disuruh oleh Nabi kita, banyak-banyaklah mengingat kematian. Aksiru min zikri hazimil lazzat, perbanyaklah mengingat yang menghancurkan kesenangan dunia, yaitu kematian. Kita disuruh mengingat kematian karena itulah masa depan kita. Setelah kematian akan ada perjalanan-perjalanan yang panjang, yang nasib kita ditentukan di dunia ini, hadirin sekalian. Maka kita sering mengingat kematian, insya Allah akan menyelamatkan kita daripada orang yang tidak mengingat kematian. Wa aqbalu biqulubihim ala mahabbatid dunya, hati mereka menghadap kepada kecintaan dunia. Wal hirsi ala imaratiha, dan sangat berkeinginan memakmurkan dunia. Wa jami'i hitamiha, dan mengumpulkan harta benda dunia. Jadi yang dia pikirkan adalah rumah yang mewah, bersenang-senang,
kemudian rencana-rencana bisnis lagi, kemudian tujuannya agar uangnya tambah banyak, rumahnya tambah bagus, bisa pergi kemana-mana untuk kesenangan dirinya. Nah, orang yang berpikir seperti itu melupakan akhirat, itulah orang yang rugi, hadirin sekalian. Wal ihtiraru bi zakharifiha wa zinatiha. Orang tersebut tertipu terhadap kesenangan dan kenikmatan dunia. Wan nadharu, pandangannya, ila zahratiha, terhadap kemewahan dunia. Allati nahallahu nabiyahu, yang telah Allah larang kepada nabinya alaihi salam, an maddil aini, terhadap memandang, kecenderungan memandang, ilaiha, terhadap dunia. Memandang dunia itu maksudnya adalah menganggap orang lain yang mendapat kenikmatan dunia itu lebih bahagia daripada kita, orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, ini rugi, hadirin sekalian. Misalkan kita sudah sholat, sudah tekun ngaji, sudah rajin ibadah, kemudian kita menganggap, wah dia enak ya, kaya, fasilitasnya lengkap. Nah, kita memandang seperti itu, berpikiran bahwa dia lebih bahagia daripada kita, itu namanya maddul ain an zahratid dunia, memandang kemewahan dunia, hadirin sekalian. Pandangan itu keliru. Justru orang-orang yang taatlah yang bahagia, bukan orang-orang yang rumahnya mewah, bukan orang-orang yang fasilitasnya lengkap, uangnya banyak, lalu tidak peduli halal haram, hadirin sekalian. Jadi memandang orang yang kaya lebih bahagia daripada orang yang taat itu tidak boleh, hadirin sekalian. Itu menyebabkan kita akan terjerumus, lalu beralih dikit-dikit kita meninggalkan sholat karena urusan bisnisnya lagi banyak, terus-menerus, na'udzubillah min dzalik. Jadi kita memandang orang yang taat kepada Allah lalu biasa-biasa saja, lebih bahagia orang yang punya uang banyak. Nah, orang yang punya uang banyak, harta benda banyak, rumahnya mewah, lebih bahagia, itu adalah tipuan, hadirin sekalian. Nah, ini tidak diperbolehkan di dalam agama, hadirin sekalian. Rasulullah membolehkan kita iri dalam arti berkeinginan keras, yaitu ingin menjadi orang tersebut kepada dua hal, hadirin sekalian. Orang yang diberi harta lalu dia berinfak, bersedekah, banyak berinfak dan bersedekah terhadap hartanya itu. Nah, kita boleh iri kepada mereka dalam arti kita ingin bersedekah, berinfak, lalu kita ingin punya uang banyak, bisa berinfak, bisa bersedekah, itu diperbolehkan, hadirin sekalian, bahkan dianjurkan. Dan yang kedua, iri terhadap orang yang diberi hikmah atau ilmu lalu dia mengamalkan ilmunya, itu pun kita diperintahkan untuk iri dalam arti kita berkeinginan ingin menjadi orang yang alim lalu bisa mengamalkan ilmunya, hadirin sekalian. Nah, iri kepada dua hal ini adalah hal yang terpuji, hadirin sekalian. Tapi kalau iri kita pengen kaya, pengen uang banyak, pengen fasilitasnya lengkap, udah berhenti sampai di situ, maka ini adalah hal yang menjerumuskan, hadirin sekalian. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Janganlah kamu palingkan pandanganmu kepada orang-orang yang telah kami berikan kenikmatan dunia, linaftinahum, untuk menguji mereka fihi, di dalam dunia. Jadi sebenarnya kita diberi kekayaan, orang-orang diberi kekayaan itu ujian dari Allah. Banyak yang tidak sukses, tapi giliran diberi kemiskinan itu biasanya banyak ingat Allah, banyak orang yang sukses diuji dengan kemiskinan.
dan banyak orang yang gagal diberi ujian kekayaan hadirin sekalian. Jadi baik kita diberi nikmat maupun kita diberi musibah, dua-duanya ujian dari Allah menguji kita bagaimana sikap kita, lulus atau tidak hadirin sekalian. Diberi nikmat, diperintahkan bersyukur, maka hendaklah kita bersyukur. Diberi musibah, kita bersabar, kita diperintahkan untuk bersabar, lalu kita bersabar hadirin sekalian, maka insya Allah kita lulus hadirin sekalian. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Rizki Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Ini maksudnya adalah akhirat hadirin sekalian. Maksudnya adalah kenikmatan dunia, kenikmatan surga. Jadi ini wa rizqu rabbika, rizki Tuhanmu maksudnya kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita beramal soleh, khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal hadirin sekalian. Maka hendaklah jadikan dunia mazra'atul akhirah. Jadikan dunia sebagai tempat menanam, tempat kita berusaha, berjuang, beribadah kepada Allah guna mencapai ridho Allah, lalu kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fataro, maka kamu melihat ahadahum, mereka la yakadu yazkurunal akhirah, hampir-hampir tidak mengingat akhirat. Orang yang sibuk terhadap urusan dunia hampir-hampir tidak mengingat akhirat. Wala yatafakkaru fiha, tidak berpikir untuk akhirat, tidak berpikir hari-hari setelah kematian itu bagaimana. Setelah kematian itu akan ada pertanggungan jawab. Lalu ditanya marrabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka. Itu semua akan ditanya, dan yang bisa menjawab adalah orang-orang yang beramal soleh waktu di dunia. Bukan itu diapalin di dunia, lalu di akhirat kita sudah hafal, di alam kubur sudah hafal. Bukan hadirin sekalian, tapi amal soleh kita baik, itu bisa menjawab hadirin sekalian. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau orang yang mendapatkan nikmat kubur, maka perjalanan setelah itu jauh lebih mudah. Tapi orang yang mendapatkan siksa kubur, setelah itu perjalanannya jauh lebih sulit hadirin sekalian. Nah, itulah masa depan kita yang harus selalu kita renungkan hadirin sekalian. Wala yaktir lahu amrul mauti, tidak terlintas baginya urusan kematian. Wa qurbal ajali, dan dekatnya kematian, dekatnya ajal. Wa in khatar lahu nadiran, jika dia terlintas dan itu pun sangat jarang, lam yu'assir fi qalbihi syai'an, tidak membekas di dalam hatinya sekalipun hadirin sekalian. Wa in khafa min ta'sirihi fihi sarafa anhu, jika dia takut karena mengingat kematian, dia langsung berpaling kepada dunia lagi hadirin sekalian. Wa adkhala ala nafsihi ma yunsihi dzalika, lalu menyibukkan dirinya di dalam hal-hal yang melalaikan akan kematian. Hatta la yatashawwasa alaihi iqbaluha, sehingga tidak berbekas sama sekali alat dunia terhadap urusan dunia mereka. Wa tamatta'u bil ladzatiha wa syahwatiha, dan kesenangan terhadap kesenangan dan kenikmatan dunianya. Jadi orang ini bisa saja suatu saat dia ingat kematian, tapi setelah ingat kematian dia langsung mikirin dunia lagi, lupa lagi terhadap kematian hadirin sekalian, tidak dipikirkan. Jadi orang yang seperti ini suatu saat pernah mikirin kematian tapi hanya sejenak dan tidak berbekas di dalam amalnya hadirin sekalian. Maka orang yang seperti ini, orang yang ketiga ini adalah orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Berarti kita berusaha untuk menjadi golongan orang mukmin yang bertakwa, yang menjadikan
dunia sebagai penunjang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita akhirat. Lalu dunia ini melayani kita untuk kita beramal buat akhirat, hadirin sekalian. Maka tingkah laku kita insya Allah adalah hal-hal yang baik di dunia ini, hadirin sekalian. Alinea berikutnya, wal amalu ala hadzal wajhi. Cita-cita dunia yang ini huwal amalur mardiyu, adalah cita-cita yang merusak, cita-cita dunia yang merusak, al mazmumu yang tercela, alal itlaqi secara mutlak, wa sahibuhu minal khosirin, pelakunya termasuk orang-orang yang rugi. Jadi golongan ketiga ini adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan ketika dia mengumpulkan di dunia harta benda dunia. Di dunia dia juga nggak bahagia, cuma kelihatan oleh kita, wah rumahnya mewah, hebat, wah bisa jalan-jalan kemana-mana, hebat. Padahal dia nggak bahagia, hadirin sekalian. Jadi orang yang durhaka kepada Allah di dunianya sudah nggak bahagia, apalagi di akhiratnya, hadirin sekalian. Waktu proses mengumpulkan dunia, hadirin sekalian, otaknya berpikir mana lagi yang bisa saya ambil, mana lagi yang bisa saya dapatkan dari hak siapapun. Nah, berpikir seperti itu dia sudah nggak bahagia di dunia, hadirin sekalian. Seringnya marah-marah, kemudian saling sikut dan lain sebagainya. Maka orang yang soleh dan bertakwa menjadikan dunia sebagai mazra'atul akhirah, itulah orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Alladzina alhaqhum amwaluhum wa auladuhum, itulah orang-orang yang dilalaikan oleh harta, orang-orang yang dilalaikan oleh anak-anak, an zikrillah, dari mengingat Allah. Jadi jangan sampai harta kita, anak-anak kita membuat kita lalai dari mengingat Allah. Wa sawfa yaqulu indama yanzilul mautu bihi, dia akan berkata ketika kematian itu datang, wa yu'ayinul akhirah, dan melihat dengan matanya kehidupan akhirat. Dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku, sekiranya engkau tunda aku untuk kematian sedikit saja ya Allah. Ya Allah, jangan sekarang matinya, nanti saja ya Allah. Nah, orang yang durhaka kepada Allah ini akan diucapkan ketika kematian, hadirin sekalian. Ala wifqi ma zakarallahu fi kitabihi, hal ini sesuai dengan yang Allah ceritakan di dalam kitabnya. Haitsu yaqulu ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah melalaikan kamu, amwalukum wala auladukum, harta kalian dan anak-anak kalian, an zikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, jika melakukan hal yang demikian, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Jadi dia tidak ingat Allah waktu di dunia, itulah orang-orang yang rugi, hadirin sekalian. Orang yang dilalaikan oleh harta, orang yang dilalaikan oleh anak-anak, hadirin sekalian. Wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah terhadap apa yang telah kami rezekikan kepadamu, min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum kalian didatangi oleh kematian. Fayaqulu, lalu kalian berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku, tundalah kematian untukku sebentar saja ya Allah.
fa asaddaqo, maka aku akan bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang-orang soleh. Nah, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kematian itu datang, dia ingin ditunda, hadirin sekalian. Dia ingin ditunda untuk bisa bersedekah, untuk bisa beramal soleh, hadirin sekalian. Allah tegaskan, wala yu'akhirallahu nafsan, Allah tidak akan mengakhirkan, menunda seorang pun, idza jaa ajaluha, jika ajalnya telah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ketika kematian itu sudah datang, hadirin sekalian, maka saat itu taubat sudah terlambat, hadirin sekalian. Keinginan untuk beramal soleh sudah terlambat. Berarti ketika kita sekarang masih hidup, kita sedang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memperbaiki diri, hadirin sekalian. Maka hendaklah kita selalu beramal soleh agar di hari kemudian kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.